Shalom bagi kita semua, umat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang rasanya boleh bertemu kembali walaupun lewat media ini. Dan pada hari ini kita tiba kepada pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita tiba di pelajaran yang ke-11, konflik yang akan datang. Dan untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, pelajaran kita berjudul mengidentifikasi binatang, bagian yang kedua. Saudaraku, kalau kita baca Alkitab kita di dalam kitab Wahyu 13 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan demikian. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Saudaraku, ini adalah binatang pertama yang disebutkan di kitab Wahyu pasal 13. Kitab Wahyu mengidentifikasi naga secara utama adalah iblis. Naga adalah lambang dari iblis. Karena sebelumnya di dalam Wahyu 12 ayat 3 sampai 5 mengatakan bahwa naga itu berusaha untuk menghancurkan segera setelah perempuan itu melahirkannya seorang anak laki-laki yang kemudian dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Itu adalah iblis yang bekerja melalui Roma kafir, yaitu Raja Herodes, yang berusaha membunuh bayi Yesus. Bayangkan saudara, sampai-sampai dia membunuh semua anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah di semua kota di Bethlehem. Tetapi Yesus terhindar dari pembunuhan itu karena kedua orang tuanya melarikannya ke Mesir atas petunjuk malaikat Tuhan. Saudara boleh baca itu di dalam Matius 2 ayat 16 sampai 23. Tentang binatang yang pertama ini dalam Wahyu 13 ayat 2 diberitahukan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Saudaraku, nubuatan ini digenapi dengan tepat ratusan tahun kemudian, yaitu ketika Kaisar Romawi, yaitu Konstantinus, memindahkan ibu kotanya dari Roma ke tempat yang kemudian disebut Konstantinopel. Jadi dengan demikian Roma kafir memberi binatang itu tempat kedudukannya atau ibu kotanya. Menurut analisa yang cermat, saudaraku, mengungkapkan bahwa binatang laut di Wahyu 13 adalah kekuatan agama yang murtad yang muncul dari Roma dan menjadi sistem penyembahan sedunia. Binatang ini bukanlah manusia. Itu adalah organisasi keagamaan yang telah menggantikan kebenaran firman Tuhan dengan keputusan manusia. Apa ciri-ciri binatang ini? Ada 2. Yang pertama di dalam Yohanes 10 ayat 33, seorang yang berpura-pura atau mengaku sebagai Tuhan. Jadi binatang ini berpura-pura atau mengaku sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua di Lukas 5 ayat 21, seseorang yang mengklaim memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Ya, yang kedua adalah dia berkata bahwa dia bisa mengampuni dosa. Artinya, saudaraku, bahwa binatang ini, antikristus ini, mengaku dirinya adalah Tuhan dan dia disembah dan dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa binatang pertama dalam kitab Wahyu 13 adalah iblis. Iblis menggunakan manusia untuk menjalankan misinya agar dia disembah yang tadinya umat Tuhan menyembah Tuhan. Saudaraku, kita harus hati-hati sebagai umat Tuhan agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang membawa kita justru meninggalkan Tuhan atau murtad dan mengikuti binatang tersebut. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.
Amin.